Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan yang dipenuhi gedung tinggi, jalan raya, dan aktivitas yang tak pernah berhenti. Bagi sebagian orang, pertanian mungkin menjadi hal yang sulit ditemukan di tengah padatnya kota ini. Namun, di salah satu sudut Jakarta Selatan, terdapat sebuah kebun yang menyimpan cerita berbeda. Di tengah keterbatasan lahan dan derasnya pembangunan kota, seorang petani muda memilih bertahan dan menjaga warisan hayati Jakarta. Perkenalkan, nama saya Rijal. Saya petani mudanya DKI Jakarta. Lokasi saya berada di Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya petani penangkar atau pembibitan alpukat cipedak di Jakarta. Jadi usaha kegiatan sehari-hari saya adalah pembibitan dan juga perawatan tanaman alpukat cipedak, alpukat unggulannya DKI Jakarta. Kalau pertanian dimulai dari sejak saya sekolah di pertanian memang ya. Dulu saya lulusan sekolah pertanian satu-satunya di DKI, yang mungkin sekarang namanya SMK 63. Setelah itu saya menjadi penyuluh pertanian 5 tahun, dari tahun 2007 sampai 2011. Kemudian setelah itu baru saya menekuni bidang pertanian karena saya resign dari penyuluh dan langsung jadi petani begitu. Saya lihat peluang ekonominya, kemudian saya lihat peluang bisnisnya, kemudian pesaingnya sedikit di Jakarta. Gitu, kalau masalah lahan ya bisa kita upayakan. Contohnya sekarang ini. Ini salah satu sumber daya genetik asli dari Jakarta. Yang keberadaannya memang kita ketahui ada di sini. Kalau nggak ada pelestarinya, penangkarnya, itu nanti bisa punah. Dan saya juga pengen menjadi edukator untuk menyampaikan bahwa tanaman ini asalnya dari sini gitu, asalnya. Dan juga saya lihat anak-anak muda tidak banyak melihat peluang ini, jadi saingannya sedikit begitu. Keunggulannya adalah yang pertama, dia mudah produksi, termasuk genjah ya, 3 tahun udah bisa berbuah. Kemudian dia adaptasinya tinggi, bisa ditanam di dataran rendah, di dataran tinggi. Kemudian saya lihat juga kualitas buahnya termasuk kualitas buah premium. Jadi legit, warnanya cerah dan tidak berserat begitu. Kalau pembibitan pada dasarnya sama dengan tanaman-tanaman lainnya, kita menggunakan teknik perbanyakan secara vegetatif gabungan dengan generatif, ataupun bisa dibilang sambung pucuk. Sambung pucuk itu atau grafting itu kita pakai bibit dari pesemaian biji, kemudian setelah 2 bulan baru kita potong dan kita sambung dengan pohon induk yang sudah berbuah. Alasannya kenapa saya pakai teknik perbanyakan sambung pucuk dibanding perbanyakan lainnya, karena dinilai perbanyakan secara sambung pucuk ini lebih ekonomis, kemudian bisa membibitkan dalam jumlah banyak, hasilnya seragam. Kalau kita pakai jenis perbanyakan secara cangkok kan pohon induknya jadi rusak kalau banyak dicangkok. Kemudian kalau pakai dari biji kan tidak seragam dengan pohon induknya. Lebih tekan pada perawatan, jadi perawatannya yang optimal, ya hasilnya juga nanti akan optimal. Mungkinan, tapi ada beberapa waktu, momen-momen tertentu, misalkan hari hujan itu banyak, itu rawan sekali busuk akar pada tanaman alpukat. Nah itu pencegahannya kita bisa pakai fungisida atau anti jamur. Tantangan dari dalam kita sendiri, tidak ada gengsi ya buat di pertanian itu, kayaknya nggak keren gitu, nggak kayak sektor-sektor di lain gitu. Tantangan selanjutnya mungkin dari dalam sendiri itu lingkungan sekitar, dampak sosial itu apa sih petani, profesi yang mungkin dianggap sebelah mata. Kalau tantangannya dari luar, dari keadaan lahan, kita lahannya terbatas di sini. Gitu. Tapi pasarnya tidak terbatas. Sebelum pensiun dia lebih memilih untuk berkebun nantinya, dan itu harapan kita. Kalau bibit dari tahun 2000, lebih tepatnya 2014 ya, saya baru main di alpukat ya.
di 2014 itu sampai dengan sekarang udah sampai dari Aceh sampai Papua udah tersalurkan, teman-teman. Kalau segmentasi pasarnya kita bagi 5 segmentasi pasar. Yang pertama adalah pasar harian, kemudian pasar hobi, di mana hobi itu di komunitas adanya jenis-jenis tanaman alpukat tertentu ataupun teknik budidayanya seperti apa, ada yang berbuah atau enggak gitu. Yang ketiga pasar Pemda, di mana pasar Pemda punya ciri khas pengadaan sesuai dengan anggaran dan juga kebutuhan dari pemerintah daerah yang nanti akan dibagikan ke masyarakat. Yang keempat pasar pekebun, di mana pekebun itu satu orang punya 1 dan beberapa hektar, nah itu bisa menyerap kebutuhan bibit yang kita produksi. Yang kelima adalah pasar edukasi, di mana adik-adik kita, teman-teman mahasiswa, teman-teman SD, teman-teman TK kan butuh edukasi, itu bisa kita jadikan pasar. Dan kelima segmentasi ini kita kemas dalam media sosial. Yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman muda, bertani itu nggak nungguin harus pensiun. Bertani bisa dilakukan sambil sekolah, sambil ngampus, sambil kegiatan. Bahkan pertanian itu kan bukan hanya produk pertanian yang kita hasilkan, tapi oksigen buat kita nafas. Jadi saya berharap pada teman-teman muda lebih menghargai pertanian itu dilihat daripada ketersediaan makanan kita di meja makan setiap hari. Kalau sudah tidak ada petani, tidak ada makanan di meja makan kita. Dan di saat itu anak muda baru nyesal. Kenapa kita tidak menekuni pertanian dari usia muda? Di tengah kota yang terus berkembang, Ahmad Farizal memilih untuk tetap menanam. Bukan hanya menanam bibit alpukat, tetapi juga menanam harapan. Harapan bahwa pertanian masih memiliki tempat di Jakarta. Harapan bahwa generasi muda akan melanjutkan perjuangan menjaga tanah, tanaman, dan warisan hayati bangsa. Karena dari sebuah bibit kecil, masa depan bisa tumbuh.